Pemirsa, ratusan emak-emak rela antre dan berdesakan di sebuah minimarket di Kota Lubuk Linggau, Sumatera Selatan untuk mendapatkan minyak goreng murah. Kepolisian bersama Satpol PP akhirnya membubarkan antrean warga karena menimbulkan kerumunan. Antrean panjang warga yang sebagian besar didominasi emak-emak terjadi di depan sebuah minimarket yang berada di Kelurahan Megang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, Kota Lubuk Linggau. Antrean warga berdesak-desakan tanpa memperhatikan protokol kesehatan ini terjadi sejak pagi hari demi minyak goreng murah. Karena warga semakin ramai, pihak minimarket akhirnya menutup gerai dengan alasan stok minyak goreng habis. Emak-emak pun akhirnya kesal dan kecewa lantaran sudah mengantre sejak pagi hari. Mereka mengaku terpaksa mengantre karena sejak sebulan terakhir keberadaan minyak goreng sulit didapat dan jika pun ada, harganya cukup mahal. Tadi dapat informasi ini katanya jam 9 belum ada, jam 11 belum ada ini. Kesini lagi 3 kali, 4 kali aku. Berapa harga minyaknya? Aja anak kecil ini, Bu. Katanya Dari jam berapa? 28 katanya, 2 liter. Karena kerumunan semakin ramai, pihak kepolisian dan Satpol PP akhirnya membubarkan kerumunan warga. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. 160 pedagang ikan yang berjualan di Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang pindah ke lokasi sementara di Pasar Ikan Potong Lembu dan Pasar Mini Bestari. Sebelumnya lantai beton yang biasa mereka tempati untuk berdagang ambruk. Kondisi lantai beton Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang yang roboh pada Sabtu siang belum diperbaiki. Kondisi pasar rusak parah mulai dari lantai hingga dinding. Barang-barang pedagang yang tercebur ke laut belum dievakuasi mengingat resiko bahaya sewaktu-waktu adanya struktur lantai dan bangunan yang roboh. 160 pedagang ikan terpaksa pindah ke lokasi sementara, yakni di lokasi Pasar Ikan Potong Lembu dan Pasar Mini Bestari Tanjung Pinang dengan membayar uang sewa. Kasih tahu, tapi dia mau minta uang pajak. Macam mana tempat sudah tadi jual mau minta uang pajak? Kami tak terima lah, kami tak mampu. Jadi ini kan udah roboh ini, macam mana nih jualannya? Maka itu dia tak mau tanggung jawab sama sekali, tak nampak orang. Kabur gini, senyap. Jadi pindah kemari jualannya? Ya terpaksa kita sewa ke sini dulu, kalau tidak di mana mau cari tempat? Sebelumnya pelantar Pasar Ikan KUD Kota Tanjung Pinang Kepulauan Riau runtuh. Puluhan sepeda motor ikut jatuh ke laut dan tertimpa reruntuhan bangunan. Sejumlah warga pun berusaha mengangkat motor-motor tersebut. Peristiwa runtuhnya bangunan ini sudah terjadi 2 kali selama 2 pekan terakhir. Para pedagang sudah diimbau tidak berjualan di lokasi tersebut karena berbahaya, namun mereka mengaku tak punya pilihan lain. Pasar Ikan KUD Tanjung Pinang ini telah berusia sekitar 25 tahun. Pemirsa, hujan deras disertai angin kencang mengakibatkan pasar di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat ambruk Minggu siang. Kerangka pasar yang terbuat dari baja ringan bahkan sempat terbang hingga bergeser dari lokasi pasar. Seperti inilah kondisi Pasar Jambe, Kecamatan Kertasemaya, Kabupaten Indramayu, Minggu siang. Pasar yang belum lama rampung dikerjakan ini ambruk usai diterjang hujan deras disertai angin kencang. Bahkan tiupan angin yang berlangsung singkat sempat menerbangkan rangka pasar hingga bergeser dan ambruk. Menurut saksi mata, angin puting beliung datang bersamaan dengan hujan deras. Meski demikian, akibat kejadian itu tidak ada korban jiwa maupun korban luka, mengingat bangunan pasar yang roboh merupakan bangunan baru dan belum ditempati para pedagang. Itu hujan datang terus langsung angin puting beliung Pak ini Pak? Iya, angin putar. Kelihatan jelas Pak itu waktu Iya jelas. Buas. Kita ke informasi lain, pemirsa. Curah hujan yang tinggi mengakibatkan Sungai Ciberes di Kabupaten Cirebon, Jawa Barat meluap. Akibatnya 3 desa di Kecamatan Walet terendam banjir. Banjir terjadi di Desa Gunung Sari, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, Minggu pagi.
Banjir dengan ketinggian 50 cm ini disebabkan oleh luapan Sungai Ciberes dan curah hujan tinggi selama beberapa hari terakhir. Akibatnya ratusan rumah warga di 3 desa terendam banjir dengan ketinggian antara 50 cm hingga 1 meter. Selain merendam rumah warga, banjir juga merendam akses jalan, sekolah, dan tempat ibadah, sehingga aktivitas warga lumpuh. Hujan terus kali meluap. Oh, meluap. Hujan gede ya. Emang hujan gede ini, Bu, tadi, Bu? Hujan. Ini masuk ke rumah semua apa gimana, Bu, airnya, Bu? Masuk nih, saya terakhir palingan disuruh mah jalan doang. Itu dari kalau dari Lodaya mah gede, banjirnya dalam. Warga berharap pemerintah segera menormalisasi Sungai Ciberes agar banjir di Kecamatan Walet tak lagi terjadi. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toh Iskandar, iNews melaporkan. Angin kencang menyerang beberapa wilayah di Jabodetabek kemarin, bahkan di Bekasi menimbulkan korban jiwa. Angin kencang disusul hujan lebat menerjang sejumlah kawasan Jabodetabek Sabtu siang. Beberapa pohon tumbang di kawasan Jakarta Timur, bahkan satu mobil tertimpa di Pondok Ranggon. Sementara, atap plafon mal di Kemang, Jakarta Selatan ambruk akibat angin kencang. Reruntuhan plafon jatuh mengenai lapak dagangan dan beberapa pengunjung sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Di Bekasi Timur, sebuah rambu penunjuk jalan di Jalan Juanda Bulak Kapal menimpa pengemudi ojek online. Korban meninggal saat berada di rumah sakit karena luka di kepala. Selain itu, angin kencang juga merobohkan dinding kaca gedung Pemkot Bekasi setinggi 4 meter. Beruntung kantor kosong sehingga tidak ada korban. Sedangkan di Cibinong, Bogor, angin kencang membuat panik warga yang melihat pohon dan kabel bergerak cepat tertiup angin. Sejumlah pohon dan tiang listrik juga dilaporkan tumbang dan patah. Fenomena apa sebenarnya yang terjadi belakangan ini? Sudah bergabung bersama kami Kepala Pusat Meteorologi Publik BMKG Fahri Rajab. Selamat sore Pak Fahri. Iya, selamat sore. Pak Fahri, akhir-akhir ini angin bertiup sangat kencang khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Sebenarnya fenomena apa yang terjadi? Iya, jadi saat ini sebagian besar wilayah Indonesia termasuk Jabodetabek itu sedang dalam periode akhir musim hujan gitu ya. Jadi periode puncak musim hujan udah lewat, kita sedang menuju ke akhir musim hujan. Nah, kondisi hujan lebat disertai angin kencang itu sangat lazim terjadi di periode akhir dan nanti sampai periode peralihan dari musim penghujan ke musim kemarau. Nah, khusus untuk kejadian kemarin di Jabodetabek, memang saat itu terpantau adanya awan cumulonimbus ya, yang di dalam awan CB atau awan cumulonimbus itu ada angin turun yang cepat ya, atau kita sebut downburst itu ya, downdraft itu. Nah, itu yang menyebabkan kemarin angin kencang yang bertiup. Baik, kira-kira sampai kapan fenomena angin kencang ini terjadi? Ya, kondisi hujan lebat dalam durasi singkat yang disertai angin kencang ini masih akan berlangsung, berpotensi terjadi sampai dengan periode peralihan musim. Nah, itu nanti di bulan April Mei nanti ya. Justru intensitasnya biasanya akan semakin meningkat ya di periode peralihan musim itu. Dari musim ke penghujan ke musim kemarau nanti atau di sekitar bulan April Mei nanti. Baik, artinya sampai bulan April masih akan terjadi. Di wilayah mana saja Pak Fahri yang mungkin signifikan akan terjadi angin kencang? Secara umum, ya ini bisa berpotensi terjadi di seluruh wilayah Indonesia ya. Mengingat kita negara tropis yang berbentuk kepulauan gitu ya. Namun untuk dominannya ya mungkin intensitas lebih banyak terjadi di Indonesia Barat seperti di Sumatera, Jawa ya, sebagian Kalimantan, Sulawesi itu masih berpotensi terjadi. Nah, nanti kami dari BMKG akan menginformasikan yang lebih detailnya dalam bentuk perakiraan dan juga peringatan dini. Baik, Pak Fahri, khusus untuk wilayah Jabodetabek ini, seminggu ke depan kira-kira apakah curah hujannya akan lebih lebat lagi ataukah ada pengurangan dari sebelumnya? Ya, kalau dalam akumulasi satu hari 24 jam ya, itu curah hujan kita perkirakan dengan intensitas antara sedang hingga lebat. Jadi kalau intensitas sedang itu kita kategorikan sedang kalau hujannya antara 20 sampai 50 mm dalam satu hari, lebat itu 50 sampai 100.
sangat lebat 100 sampai 150. Nah, untuk Jabodetabek dalam akumulasi 1 hari selama seminggu ke depan ini intensitas hujan kami perkirakan antara sedang hingga lebat. Namun durasinya ya mungkin yang perlu menjadi kewaspadaan kita. Bisa saja hujan lebat itu terjadi hanya dalam durasi yang pendek gitu ya. Oke. Dalam hitungan 2-3 jam gitu ya. Nah, tidak merata sepanjang hari. Nah, ini kemungkinan potensinya terjadi pada umumnya adalah antara siang menjelang sore hari dan juga malam menjelang dini hari. Siang jelang sore hari ya, apakah hujan dengan intensitas tadi yang Anda katakan meningkat ini juga akan disertai petir dan angin kencang, Pak Fahri? Iya, ya, potensinya ada. Jadi hujan lebat dalam durasi singkat, tapi disertai angin kencang gitu. Baik, kalau untuk wilayah timur sendiri saat ini seperti apa cuaca yang berpotensi muncul selama seminggu ke depan? Ya, untuk bagian timur Indonesia seperti di Bali, NTB, NTT relatif sudah mulai berkurang curah hujannya. Kemudian di Sulawesi, terutama di Sulawesi bagian tengah, itu masih cukup tinggi potensinya. Sulawesi Utara dan juga di sebagian Maluku dan Papua bagian tengah itu masih cukup tinggi potensi. Baik, Pak Fahri, kalau untuk wilayah-wilayah di pesisir pantai, apakah ada perbedaan curah hujan dan angin yang bertiup? Iya, di Indonesia karena kita negara kepulauan tentu tiap daerah punya karakteristiknya masing-masing ya. Daerah pegunungan berbeda dengan daerah pesisir, jadi faktor lokalnya itu lebih dominan kalau di Indonesia gitu ya. Nah tentu akan ada perbedaan dalam skala lokal ya antara daerah di pesisir dengan di daerah pegunungan. Namun secara umum saat ini kita memang masih dalam periode musim penghujan. Baik, masih dalam periode musim penghujan hingga nanti bulan April ya. Terima kasih Pak Fahri atas informasinya sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore. Pemirsa, Arab Saudi melonggarkan kebijakan protokol kesehatan COVID-19 untuk jemaah umroh. Kami akan hadirkan informasinya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.